wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Indah Watri. Di sini Indah bakal ngasih tahu wisata kawasan hutan mangrove di Desa Senipah. Di sini Indah bersama teman-teman Indah untuk video selanjutnya. Yuk ikutin Indah. Kami lagi di hutan mangrove guys. Begitu. Hai. I'm in the mood for love, simply because sesuai dengan izin yang kita dapatkan dari izin kementerian. Kan nggak semua, misalnya wilayah sana kita bisa mengelola karena punya batasan-batasan juga kan. Setiap wilayah itu ada batasannya. Dan kita berinisiatif waktu itu. Kita beli bibit sendiri. Belinya itu jauh di daerah Jaring Halus di Langkat. Kita beli sana naik kapal. Dari sini. Iya. Memang perjuangan untuk beli bibit ini luar biasa lah. Nggak ada di sini. Kenapa? Karena sini memang hutannya habis. Kan? Dulu ya Pak ya. Dulu itu tahun ingat saya kalau nggak salah itu tahun 94. Coba dari hasil mangrove ini. Nah, kita kan memang ada beberapa makanan kuliner yang dari mangrove, ibu-ibu Muara Tanjung ini, seperti buah perpat itu kan diolah menjadi sirup, kemudian kerupuk jeruju, ada juga yang dari pohon api-api ini itu dibuat selai roti dari api-api juga ada, dodol kemudian bisa diolah. Jadi ada, kalau nggak salah ada berapa kuliner itu ya, makanan untuk jajanan itu ada sekitar 6 macam itu yang diolah. Cuman untuk pemasaran ini kan kita bicara soal terkait soal edukasi, ini kan memang ada soal anak-anak sekolah juga ya yang sering melakukan edukasi. Jadi memang itu berdasarkan pesanan. Kenapa? Karena memang yang namanya makanan ini itu kan tidak bisa bertahan sampai lama ya. Paling dia 2 minggu, paling lama 3 minggu. Jadi dia expirednya itu tidak seperti sampai 2 bulan, 3 bulan. Karena nggak banyak pakai pengawet ya Pak ya. Jadi dia ada kalau ada pesanan di order. Kita berdasarkan order ya, pesanan. Kalau untuk kegiatan atau aktivitas wisatawan Pak, selain mungkin main pantai, main pinggir pantai itu ngapain aja Pak? Kalau wisatawan itu terkait pelajar ataukah memang wisatawan luar atau lokal? Itu tergantung. Nah, kalau misalnya wisatawan luar, ya tentunya mereka menikmati makanan-makanan seafood, itu juga ya, kuliner ya. Selain berwisata, tentunya mereka ingin menikmati kuliner kita. Kira-kira rasanya untuk di sini gimana gitu. Tapi memang alhamdulillah memang ibu-ibu kita juga memang sudah terlatih ya untuk mengelola makanan itu. Kira-kira rasanya seperti apa. Kebanyakan wisatawan dari luar memang merasa puas lah dengan olahan kita gitu. Walaupun memang ada juga banyak kekurangan, tapi juga banyak juga yang merasa puas. Nah, kemudian dari soal kualitas, kita juga memang harus jaga soal kualitas pemasaran, soal kualitas udangnya seperti apa, ikannya gitu-gitu. Itu yang harus kita jaga. Kalau misalnya kayak wisata belajar yang adik-adik biasanya kayak study tour gitu, wisata edukasi ya. Kalau wisata pembelajaran edukasi mangrove lah ya, itu pasti ke situ. Tapi memang kita juga tidak menutup kemungkinan wisatawan edukasi ini kan ada juga banyak dari luar-luar juga yang kita terima. Contoh dulu pernah ada dari beberapa negara ya melakukan edukasi di sini. Selain dari Singapura, Filipina, banyak, Malaysia juga.
kemudian dari negara Uni Eropa yang terakhir itu ya, kedutaan Inggris juga udah kemari. Mangrove tuh Pak, belajar Iya, di sini. iya. Melakukan penelitian juga melakukan edukasi. Oh iya. Terakhir saya jadi pemandunya dari Aljazair. Saya mandu. Ya, itu orang Eropa. tuh Pak? Ya, Tahun berapa? tahun 2000 ini. Cuman di awal bulan. Kenapa mereka pilih pantai mangrove ini Pak? Gimana ya? Karena kan memang konsep edukasinya itu kayaknya unik, disaintik unik juga, kita memang ya punya konsep-konsep sendiri ya, bagaimana kita melakukan konsep edukasinya gitu. Saya pikir itu. Kalau hutan, bicara hutan sebenarnya banyak. Iya. Banyak yang lebih bagus dari ini, tapi kok bisa? Itu kan bicara bagaimana kita melakukan konsep edukasinya seperti apa. Mungkin soal keunikannya itu saya pikir. Masyarakat di sini nerima. Iya, di situnya. Harapan Bapak ke depannya untuk wisata ini apa Pak? Yang pertama, mimpi kami sederhana. Kami punya ekowisata ya, edukasi ini bisa terkonsep dengan baik. Pertama, fasilitasnya dulu. Ketika orang masuk, mereka yang dipertanyakan fasilitasnya apa aja Pak? Pasti itu jadi tuntutan umum ya. Ini bicara umum. Kita kan buka untuk edukasi baik pelajar maupun umum. Nah ini berat PR-nya nih. Kalau umum aja gampang, nggak perlu ada edukasi kan gitu. Ini bicara soal edukasinya, gimana supaya seimbang dia. Ini nggak gampang. Ini PR berat buat kami gitu loh. Nah ini, cuman kalau mimpi kami ini kan bicara soal umumnya ya, bicara soal fasilitasnya dulu. Kalau konsep edukasinya mungkin kami akan perbaiki lebih ini lagi, lebih mungkin soal bagaimana kita memberikan apa namanya di medsos ya, soal publikasinya itu agar lebih banyak dikenal orang. Nah itu kan saya pikir PR-nya nggak berat kali gitu. Yang paling penting ini soal bagaimana penataan tempat, baik jalannya, baik tempatnya. Ini kan belum terkonsep dengan baik gitu. Saya pikir itu PR kami dan mimpi kami itulah kira-kira. Ekowisata Pantai Mangrove Senipah ini banyak sekali fasilitas yang sangat kita butuhkan, mulai dari MCK yang bersih, musola yang sangat nyaman, tempat peristirahatan yang instagramable, aula penginapan yang sangat murah, dan warga di sini bisa masak hasil tangkapan mereka sesuai dengan apa yang kita pesan. Keren banget ya. Nah, di sini juga banyak mainan yang bisa dimainkan oleh semua umur. Contohnya ayunan yang tadi kami mainkan. Kita udah sampai di tempat terakhir ya. Hai. Ini teman aku juga. Hai. Ketutupan. Yang lainnya masih di belakang. Juga ada teman aku. Dan goyang. Kami di sini rame-rame guys, tapi tetap sebenarnya social distancing juga sih, cuman karena kebutuhan konten. Iya loh mas. Dadah. Mulut kau. Jadi mau perjalanan balik guys. Yuk berekowisata tapi sesuai dengan protokol kesehatan ya. Sampai jumpa di video ini selanjutnya. Dadah.